Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga di malam ke-25 malam ke-25 ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, hidayah, umur yang panjang untuk mengisi bulan Ramadan, utamanya di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan, Asrul Awakhir, di mana di Asrul Awakhir inilah banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita peroleh, termasuk malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita berbagai macam hidayah agar kita dapat mengisi Ramadan sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pula kita di sini para jamaah iktikaf mu'takifat bisa mengisi Ramadan dan memanfaatkan Ramadan sehingga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Para asatiz, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pula mari kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan segala macam karunia-Nya dan kepada kita orang-orang yang senantiasa selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita keimanan dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Malam ini malam ke-25, malam ganjil dan malam Jumat. Nggak tahu Jumat Kliwon apa bukan gitu ya. Mungkin malam Jumat aja dah. Saya nggak tahu dah apa Kliwon apa gitu ya. Tapi yang jelas ini malam ganjil. Terus kemudian malam Jumat ya, di mana malam hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Ayyam. Ya. Di 10 hari terakhir Ramadan. Wah, ini udah ya 3 hal ya bergabung di sini. Baginda Rasul Muhammad SAW pernah mengisyaratkan kalau mau mencari malam Lailatul Qadar, taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril akhir min Ramadan. Kalau mau cari malam Lailatul Qadar, cari di malam ganjil 10 malam terakhir. Kalau mau lebih enak lagi ya 10 malam semuanya ganjil atau genap gitu ya, nggak apa-apa gitu. Ganjil atau genap nggak apa-apa. Tapi ini ya ini malam ganjil kebetulan ya, malam ganjil ini luar biasa. Peluangnya gede ya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya cuacanya juga menantang, adem gitu ya, habis hujan kan yang enak tidur gitu. Tadi aja saya kayaknya jadi apa enggak nih. Kok Ustaz Sulis belum hubungin saya nih, udah saya datang aja dah gitu. Kalau nggak datang ketiduran di rumah gitu ya, enak soalnya adem gitu ya, habis hujan lagi malam Jumat lagi. Gitu gitu kira-kira. Nah ini tantangannya ya, tantangan kita. Biasanya kalau tantangannya tantangannya tinggi ini ya biasanya nah di situ tuh. Ya mudah-mudahan. Apalagi ini kita udah sampai di sini
Ya udah sekalian aja. Terus kemudian ada juga nasihat dari baginda Rasul Muhammad SAW ketika seorang istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada baginda Rasul, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau aku dapat malam Lailatul Qadar?" Ya, ini kalau saya tahu nih, ini malam-malam Lailatul Qadar, kira-kira saya harus ngapain? Nah, Aisyah itu pernah bertanya seperti itu. Kira-kira apa yang harus saya baca ya Rasul kalau saya tahu di malam Lailatul Qadar gitu ya. Kalau saya tahu sekarang di malam Lailatul Qadar ini apa yang harus saya baca ya Rasul. Kemudian baginda Rasul Muhammad SAW mengajarkan kepada Aisyah, ya Aisyah, quli, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, gampang kan. Itu kan kita sering baca. Ya, jadi nanti kalau ya misalnya nggak baca Quran lagi apa ya bisa membaca doa ini. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada Aisyah ketika Aisyah bertanya kalau dia tahu di malam-malam Lailatul Qadar apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dibaca. Baca aja Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Saya yakin nggak ada yang nggak hafal. Tanya itu anak juga hafal gitu. Pasti hafal tuh ya. Doanya udah sering. Kalau saya dulu sama orang tua saya sebelum buka puasa, orang tua saya ini deh ngasih ngajakin, ayo kita baca tuh. Ya doa kayak gini sebelum buka puasa biasanya bareng-bareng. Makanya hafal gitu ya. Nah, jamaah rahimahullah, ya, itu pengantar ya untuk agar kita semangat mencari malam Lailatul Qadar. Sebenarnya sih malam Lailatul Qadar sih semuanya sih dapat, cuman dapatnya lagi ngapain gitu ya. Ya, karena kan Lailatul Qadar kan nggak apa sih namanya ya turun gitu. Ya salam ya tamatulail fard sampai fajar nanti. Cuman yang jadi masalah dapatnya lagi ngapain. Kalau dapatnya lagi tidur sayang gitu ya. Apalagi dapatnya lagi maksiat. Nah ini ya. Saya tadi dari Jalan Anggrek ya, datang ke sini itu masih banyak yang nongkrong-nongkrong. Ya mudah-mudahan nongkrongnya sambil baca Quran, nggak tahu ya di pos ronda soalnya nongkrongnya. Kayaknya sih baca Quran sih kayaknya gitu ya, nggak tahu ya. Kayaknya gitu. Baca Quran bagus. Tapi kalau lagi main inian ya sayang ya sayang. Kayak hujan ya. Tapi saya nggak membandingkan Lailatul Qadar dengan hujan. Misalnya ada hujannya di lapangan, yang banyak orang berkumpul, ya tinggal dapat hujannya seapa. Kalau kita pakai jas hujan, kita nggak dapat hujan basah aja nggak. Tapi kalau kita bawa ember, dapat tuh ya, dapat air yang banyak gitu ya, dapat air yang banyak. Ember tambah gede, tambah banyak air. Kalau cuma segini, ya dapatnya segini. Kalau nggak bawa apa-apaan, nggak dapat sama sekali. Kalau pakai jas hujan malah nggak basah, kalis dia, ya, kalis sebenarnya gitu ya. Ya nggak dapat sama sekali gitu lah kira-kira. Ya, tapi hujannya turun semuanya gitu. Itulah kira-kira ya. Jadi mari kita manfaatkan ya malam Lailatul Qadar ini dengan mengisinya dengan ibadah. Kita isi dengan ibadah. Tidur boleh nggak? Ya boleh gitu ya. Ya boleh ya. Ya tapi kalau bisa usahakan ya dimaksimalkan dengan ibadah. Ya kalau tidur bolehlah, jangan banyak-banyak tidurnya. Kira-kira gitu. Nah ini termasuk malam ini. Nah gitu kira-kira. Makanya saya dikasih waktu sama Ustadz Sulis 1 jam aja. Nggak usah banyak-banyak. Soalnya supaya ngajinya banyak, baca Qurannya banyak. Jadi ntar abis ini nih 11:30 ngaji sampai subuh, sampai sebelum sahur. Ya sampai Ustadz Rizkinya datang ya untuk memimpin sholat qiyamul lail. Baik, insya Allah saya akan membawakan tema yang simpel saja malam ini. Ya. Karena kalau malam-malam begini bawa tema politik nggak cocok ya. Temanya politik nggak cocok gitu ya. Temanya ekonomi lagi pada susah gitu ya.
Ini temanya yang kira-kira sesuai dengan Ramadan kita, bagaimana kita mengisinya. Ya, ada relevansinya dengan Ramadan kita. Ada sebuah hadis yang sangat menarik buat saya. Mudah-mudahan juga menarik buat para jamaah. Hadis yang menggambarkan tentang amalan yang luar biasa, yang jika diamalkan maka orang yang mengamalkannya akan mendapatkan karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan karunianya itu bukan satu, ada 3 karunia yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mengamalkan amalan ini. Gitu ya. Dan amalan ini bisa dan seringkali kita lakukan pada bulan Ramadan. Ya. Baginda Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi qabla an tamut wa badiru bil a'mali salihati qabla an tushghalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati zikrikum lahu wa kasrati shadaqati fis sirri wal alaniyati turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Baginda Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, wahai manusia, ini amalannya nanti nih, ada 4. Bertaubatlah kepada Allah sebelum engkau menemui kematian. Qabla an tamutu. Kemudian yang kedua, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum kalian sibuk atau disibukkan oleh dunia kalian. Yang ketiga, sambunglah ikatan antara diri kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Rabb kalian, dengan cara banyak berzikir kepadanya, dan banyaklah bersedekah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. 4 amalan. Terus kemudian baginda Rasul meneruskan, apa yang akan didapatkan oleh orang yang mengamalkan ini? Ada 3. Yang pertama, turzaku, maka engkau akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turzaku, diberikan rizki. Allah Maha Kaya, yang memberikan rizki kita itu yang Maha Kaya. Terus apa lagi? Watun saru, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Ya, ditolong, diberikan kesuksesan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, watujbaru, dan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, dapatnya 3. Yang pertama, dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dikasih kemenangan atau kesuksesan untuk dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diberikan kecukupan atau kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani hidup. Nah, saya kira 3 ini yang emang kita cari. Ya. Yang pertama, hidup ini enak kalau rezekinya enak gitu ya. Tapi rezeki itu belum tentu duit ya. Tapi semuanya nggak jalan kalau nggak ada duit gitu. Tapi rezeki itu belum tentu uang, belum tentu harta yang banyak. Ya. Kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah atau rezeki juga. Kan? Beberapa bulan yang lalu orang tua saya masuk rumah sakit kena COVID, gitu ya. Sebelumnya masuk rumah sakit swasta dulu, ya. Berapa hari aja karena swasta nggak rujukan COVID harus bayar. Cuman berapa hari ya, 2 atau 3 hari ya, itu sekian belas juta bayarnya. Kemudian dirujuk, alhamdulillah, ke rumah sakit rujukan,
selama sekian puluh hari, ya karena gratis ya, kalau dihitung-hitung mungkin udah ratusan juta. Artinya apa? Artinya ketika kita diberikan kesehatan, kita yang sehat nih, itu bisa jadi kesehatan itu harganya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Gitu. Ya. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerasa gitu ya. Ya, kita ngerasanya kalau nggak punya duit udah paling susah sedunia aja gitu ya. Padahal ketika kita punya kesehatan, kadang-kadang orang yang punya duit pingin sehat aja dah. Duit banyak, kalau nggak sehat buat apaan ya gitu ya kira-kira ya. Duit banyak, sakit gula, makannya juga nggak enak juga gitu ya. Makan nasi kagak boleh, yang manis nggak boleh, ya, teh tawar gitu ya. Makannya nasi merah gitu ya. Nasi merah kita ngeliatnya aja udah nggak enak gitu ya. Tapi ya begitulah karena penyakit, ya. Mau diapain lagi? Nah itu kan rezeki namanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan umur, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan anak, diberikan cucu. Ya, mungkin di sini ada yang punya cucu, anak. Nah, kalau udah ngelihat cucu tuh udah enak gitu ya. Kalau yang tua ya udah tua nih ngelihat cucu enak. Kalau yang masih kayak Ustaz Sulis ngelihat anak tuh enak gitu. Itu rezeki juga. Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rezeki. Apalagi kalau udah sehat, anaknya soleh-soleh, duitnya banyak. Ah, itu watun saru, ya. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hidup di dunia ini kalau kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gimana gak enak gitu ya. Selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ada jalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa itu. Gitu ya. Waktu baru diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita cari semuanya di sini. Dan yang ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Zat yang maha kaya, zat yang kalau kita minta ya, itu Allah malah senang. Jadi ya, kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah malah senang. Kalau kita jarang minta, ya, kita dianggap sombong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama manusia. Manusia kalau kita mintain mulu, ya lama-lama gak seneng deh. Ya, Ustadz Sulis misalnya ya datang ke ketua yayasan gitu ya, 1-2 kali nggak apa-apa, minta itu ya, minta dana. Kalau udah sampai 10 kali sebulan, ya dia lagi yang datang, dia lagi minta dah gitu. Gitu. Ya orang manusia tuh kalau dimintain terus manusiawi, ya minta lagi, dia lagi datang, urusannya minta dah gitu. Tetapi kalau Allah dimintain seneng, ya, kenapa? Karena Allah maha yang memiliki apa aja kita minta. Bahkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ada yang garam aja minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa gitu. Doa minta garam, nggak tahu saya doanya gimana tuh ya, doa minta garam gitu. Gitu ya. Tapi ada riwayat seperti itu ya. Ya, artinya bukan apanya ya, artinya ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Ya. Oh, kita sering lupa. Ya, kita sering menganggap bahwa ya, kita gitu ya. Padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya teruskan lagi. Oke. Nah, jadi ada 4 hal yang dapat menyebabkan seorang hamba mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti 3 tadi. Apa itu? Yang pertama, tubu ilallahi qabla an tamutu. Segera melakukan tobat sebelum kita mati. Karena kalau tobat, jangankan kita mati ya, masih di kerongkongan aja udah gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, kita kan semua bakal mati, cuman kita nggak tahu matinya kapan. Ya, artinya ada peluang bagi kita ya meninggalkan dunia ini sewaktu-waktu, sehingga di sewaktu-waktu pula kita harus taubat. Ya, nggak tahu meninggalnya kapan, ya sudah kita taubat aja.
sebelum kita meninggal. Nah, apalagi di bulan Ramadan ya, nanti kita bahas nanti di bawah. Yang kedua, segera melakukan kebaikan sebelum kita disibukkan oleh dunia kita atau kita lupa. Wabadiru bil a'mali as-solihati qabla an tushghalu. Melakukan kebaikan sebelum kita disibukkan oleh dunia kita, sebelum kita lupa, sebelum terlambat. Gitu. Ya. Itu. Yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selalu punya hati yang bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan hidup jadi terkontrol. Ya. Baginda Rasul pernah ditanya, apa tuh al-ihsan? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu orang yang terkait ya. Terus terkait hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan. Kalau engkau enggak melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat engkau. Yakin bahwa Allah melihat kita. Kan kita kan kalau ada CCTV gitu ya, CCTV ya. Wah, kayaknya kalau dilihatin, diawasin, wah. Beda tuh dengan enggak diawasin. Ya, padahal pengawasan Allah jauh lebih hebat daripada CCTV gitu ya. Bahkan Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Gitu. Yang terakhir, yang keempat, wa kasratus sadaqatu fil sirri wa alaniyah. Bersedekah dalam kondisi sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ya, sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Ya, kalau kita takut riya, ya kita sedekah sembunyi-sembunyi. Bahkan kalau kita sedekah tangan kiri katanya ya, dalam hadis, ya kalau bisa tangan kanan, tangan kiri, kalau bisa nggak tahu. Ya, tapi saya pernah dengerin ceramahnya seorang non Muslim tapi doyan banget donatur, doyan banget nyumbang, ya, nyumbang kemana aja gitu. Ya, orang kaya di Indonesia ada yang nyumbang ya. Dia bilang ya karena non muslim ya dia tahu ajarannya adalah dalam agama lain ya, dalam agama Islam maksudnya, itu tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Tapi kalau saya katanya, kalau saya ya itu bagus katanya, tapi kalau saya tangan kanan memberi, tangan kiri harus tahu. Kenapa? Supaya tangan kirinya ngiri, terus dia memberi juga, nah, gitu. Jadi dua kali memberinya gitu ya. Jadi tangan kanan yang memberi, tangan kirinya ngiri nih. Kok situ ngasih sih? Ini ngasih juga dong, gitu ya. Jadi kantong kanannya keluar, kantong kirinya keluar juga, gitu kira-kira. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu konteksnya dia beramal sebanyak-banyaknya. Kalau ini kan konteksnya supaya nggak ria, gitu ya, nggak kelihatan. Atau bisa juga terang-terangan, ya, terang-terangan untuk memotivasi orang, bisa juga sebagai transparansi, bisa juga ya, karena sekarang ya ada yang mensyaratkan transparan, harus ada pertanggungjawabannya. Kalau hamba Allah doang, siapa nih hamba Allah gitu ya, semuanya gitu ya. Tapi ada hal-hal yang harus transparan, nah, itu gampang. Ya, saya lanjutkan ya. 4 hal itu ya, 4 hal itu kita urai ya supaya kita bisa nilai ya, jadi motivasi kita untuk melakukan 4 hal itu agar kita mendapatkan 3 hal tadi. Jadi 4 hal untuk mendapatkan 3 karunia Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Ya, kenapa? Karena Ramadan adalah saat yang tepat untuk melatih, untuk mewujudkan yang 4 tadi. Coba kita lihat nanti ya, Ramadan itu yang sangat tepat sekali untuk mewujudkan 4. Bahkan bulan Ramadan
mengkondisikan diri kita tuh untuk gampang berbuat itu. Entar. Coba kita lihat ya. Yang pertama, tubu ilallah qabla an tamutu. Taubat kepada Allah sebelum kita terlambat untuk bertobat. Atau tobat sebelum kita telat. Ya. Di sini bisa mengandung dua hal. Yang pertama kita bertobat, yang kedua kita melakukan evaluasi, muhasabah diri kita. Tobat itu bisa kita bertobat, kemudian yang kedua dimensinya adalah evaluasi diri kita. Ya. Jadi kita sering-sering mengevaluasi, memuhasabah diri kita. Ini kita udah benar belum? Dosa kita udah banyak belum? Ya, karena kalau nggak diingetin begitu, kadang-kadang ya ada orang yang merasa udah benar banget, kayak dia paling benar dah, gitu. Kayak gue udah paling soleh banget gitu, misalnya gitu ya. Ada yang gitu, tapi di sini enggak. Di sini saya tahu orang itu apa sih namanya, luar biasa, soleh-soleh, semangat. Ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu ilallahi wastaghfiru fi kulli yawmin mi'ata marrah. Baginda Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepadanya setiap hari 100 kali minimal. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu maksum, nggak ada dosanya. Taubatnya sehari 100 kali. Orang yang nggak ada dosanya, yang paling mulia di dunia, yang nggak ada dosanya, taubatnya setiap hari 100 kali minimal. Kita gimana kita nih? Dosanya sabrek-abrek ya sehari ya. Dosanya ya. Berapa kali harus kita taubat? Kalau kita berkaca kepada baginda Rasulullah SAW yang 100 kali bertobat, padahal beliau nggak ada dosanya, apalagi kita, gitu ya kita. Ya, kita tuh tempatnya salah dan dosa. Manusia itu ya tempatnya salah, dosa dan lupa. Dosa kita, banyak dosa kita. Ngomong aja, mungkin 10 omongannya ada 1 yang dosa. Buka handphone, ya kadang-kadang ya kita jempol kita nggak sabaran, ya ngelihat hoax, ngelihat gosip gitu ya, dan lain sebagainya. Di rumah kadang-kadang kita kunci pintu biar maksiatnya nggak masuk, dia masuk lewat TV gitu ya. Udah dikunci. Ada TV di rumah, lihat juga akhirnya maksiatnya mungkin gitu ya. Jadi maksiat zaman sekarang udah dikunci, masih masuk juga lewat YouTube, lewat TV dan lain sebagainya. Susah jadinya. Apalagi kalau kita keluar jalan, wah itu banyak dosa, ya banyak dosa. Jadi ini cerminan buat kita. Ya, kalau baginda Rasul Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada dosanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, masih beristighfar memohon ampun 100 kali setiap hari, apalagi kita dosanya bejibun katanya orang Betawi ya. Jadi gimana tuh? Nah, ya. Wah kalau begitu repot nih Ustaz. Nah, inilah makanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang buat kita. Walaupun manusia itu dosanya bejibun, dosanya banyak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha pengampun. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha pengampun. Baginda Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yabsutu yadahu bil-laili yatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membuka lebar-lebar tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada siang hari.
Allah tuh membuka tangannya lebar-lebar, ya. Allah tuh menerima taubat orang yang berdosa pada siang hari kalau dia bertobat di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Sebaliknya Allah akan membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari. Jadi walaupun kita penuh dengan dosa, Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu taubatnya kepada kita. Itu selama belum terlambat. Makanya tadi qabla an tamutu, sebelum kita mati, sebelum kita menjemput ajal. Kalau udah ajalnya nggak bisa lagi. Kalau udah meninggal nggak bisa lagi, udah ketutup, udah selesai dah, ya, terlambat gitu ya. Nah sebelum terlambat nih, kita yang masih hidup nih ya, kita nggak tahu kan ya kapan meninggal. Nah ini belum terlambat ya, kita menyambut uluran Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita bertobat dan mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua. Ya. Bahkan di dalam hadis lain baginda Rasul Muhammad SAW ya pernah menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka dengan orang yang bertaubat, yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW begini. Allah Subhanahu wa taala itu bergembira dengan taubat hamba-hambanya lebih daripada seorang manusia, kalau kita bisa bayangin nih, yang tersesat di gurun pasir. Terus kemudian udah tersesat di gurun pasir, ontaknya hilang. Di zaman dulu kan nggak ada mobil, nggak ada apa ya, pakai onta, nyasar di gurun pasir, kendaraan cuman onta, ontanya hilang. Gitu. Udah gitu semuanya ada di onta lagi, kan kalau orang Arab kan semuanya ada di dalam onta ya, onta suruh bawa tuh, makanan, minuman, apa, air segala macam. Ontanya hilang di gurun pasir, ontanya hilang, kemudian bagaimana kira-kira hatinya tuh? Putus asa. Ya kalau begini caranya kayaknya saya udah nggak ada harapan dan gitu ya. Mana di padang pasir, mana onta hilang. Di padang pasir ada onta aja belum tentu selamat, udah nyasar gitu ya. Ini onta hilang. Tiba-tiba ontanya ketemu. Udah putus asa nih di antara apa sadar apa enggak, tiba-tiba ontanya datang, kucuk. Gimana kira-kira tuh orang senengnya tuh? Gimana kira-kira tuh? Waduh seneng banget nih, ya Allah, seneng banget deh. Kalau di sini gambarannya apa ya? Susah ya. Di sini nggak ada padang pasir sih ya, jadi susah gimana ya, apa ya? Kira-kira begitulah. Ya, di antara pertaruhan hidupnya ternyata ontanya datang lagi, diketemu sama ontanya, seneng banget tuh orang. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih suka orang yang bertaubat ya, sebagaimana orang itu, bahkan lebih suka Allah ya. Jadi orang tuh seneng banget dengan kondisi kayak gitu. Allah lebih suka lagi kalau ada orang yang bertaubat lebih daripada perasaannya orang kayak gitu tuh. Gimana tuh kira-kira? Itu sebuah gambaran ya, Allah tuh sangat suka, demen banget sama orang yang bertobat. Taubat, beramal soleh, berzikir, berinfak atau bersedekah. Ya, dan semuanya bisa melakukan. Ya, karena hampir nggak ada modalnya kan. Taubat yang nggak pakai modal harta kan. Ya. Beramal soleh tadi saya bilang apa aja bisa, ya macamnya luar biasa, luas sekali, ya kan. Terus berzikir, siapa sih yang nggak bisa? Orang susah, orang seneng, orang kaya, orang miskin bisa. Bersedekah, ya
Ya, walaupun membutuhkan harta tapi baginda Rasul menekankan ya semampunya, pokoknya bersedekah, nggak ada alasan orang susah orang apa, ya semampunya aja bersedekah. Yang penting kontribusinya, walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan sebelah kurma yang nggak ada artinya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala artinya luar biasa. Nah, mudah-mudahan ya kalau kita mengamalkan ini kita akan mendapatkan 3 hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Turzaku, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi tunsaru, ditolong kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, tujbaru, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya segala macam permasalahan kita, segala macam persoalan kita ya akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf waktunya sudah lebih ya. Pak Ustadz Sulis mungkin ada apa diskusi tanya jawab atau langsung gimana nih? Sudah waktunya sudah lewat, mohon maaf nih ya waktunya lewat saya nih ya. Tadi jadwalnya 11:30 doang supaya jamaah bisa beribadah lebih leluasa gitu ya. Demikian saya cukupkan sampai di sini. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah tentu dari diri saya. In uridu illal islam mastata'tu wa la taufiqi illa billah. Wa ma taufiqi illa billah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pukul 1 kita akan lanjutkan aktivitas sholat berjamaah. Bagi para jamaah yang ingin memecas, mau ngopi-ngopi atau teh dulu atau ada snack, kita siapkan kopi, teh dan snack bawa kalau yang ingin supaya kita ngantuk. Dan kita tutup sementara untuk kita pada pagi malam hari ini. Terima kasih. Dan doa berdoa subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak ikut tidur ya. Saya mau langsung ke rumah lagi. Ya sama-sama Pak. Nggak ikut itikaf di sini nih saya nih.